Bung, halo Mbak Elif. Cek cek, halo. Halo Mbak Anissa, selamat Halo, malam. selamat malam Mbak Elif. Gimana kabarnya Mbak Elif? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di Malang hujan nggak Mbak Anissa? Hujan ini di tempat saya hujan Mbak Elif. Sama berarti kita. Benar, mungkin ini nanti agak sedikit ngelek-ngelek gitu ya, kelempar-kelempar ya karena hujan nih sinyalnya. Aman-aman. Udah siap ya Mbak Elif ya berarti? Oke, aman Mbak Anissa. Oke, monggo silahkan Mbak Elif. Tap silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi Mbak Firda ya. Selamat malam Mbak Firda. Salam kenal, saya Elif. Saya tim Ibu Akademi. Kebetulan hari ini yang bertugas membersamai Mbak Firda. Harusnya sama kemarin kalau nggak salah namanya Mbak Jasmine nih. Mbak Jasmine untuk di sesi malam ini. Mungkin Mbak Jasmine masih OTW join, nggak apa-apa. Jadi eh, sebelumnya kita akan diskusi hari ini terkait Google Site. Sebelumnya Mbak Firda sudah pernah pakai Google Site belum? Belum pernah sih, belum pernah pakai Google Site. Cuman sering kepo-kepoin tapi belum belum bisa pakainya gimana. Oh gitu ya. Nah, kalau di bagian, kalau boleh tahu nih, Mbak Firda di bagian staffnya itu jadi admin website bukan? Iya, di bagian saya di staff itu administrasi selain dokumen dan bagian informasi juga bagian untuk eh, apa admin website dan Instagram juga. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita lebih enak nih diskusi pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas terkait Google Site. Jadi Google Site itu merupakan salah satu tools yang disediakan oleh Google. Dia sama kayak website. Cuman kalau misalnya kita pakai website, kita kan perlu domain, kita perlu hosting. Jadi ibarat rumah, kita butuh misalnya Google Site, kita tidak perlu tanah karena tanahnya itu sudah disediakan oleh pihak Google seperti itu. Nah, sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sebentar ya. Mohon ditunggu sebentar Mbak Firda. Ini coba saya ganti perangkat dulu. Sepertinya nge-lag perangkat saya ini. Aman, baik.
Ini Mbak Firda atau Itu aku itu Anissa sebentar ya. oh iya ya sip sip oke inilah hujan ini mohon maaf. Cek-cek apa sudah terlihat? Sudah baik, sudah terlihat. Oke, terima kasih Mbak Firda. Ini mohon maaf kalau misalnya agak sedikit ini apa namanya terkendala jaringan juga ya. Oke. Nah, di sini saya akan mengenalkan sedikit terkait Google Site kepada Mbak Firda. Ini mohon maaf juga kalau misalnya saya off cam supaya tidak mengurangi kualitas share screen-nya. Jadi Google Site itu ibarat kita akan membangun rumah, tapi tanahnya itu sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu yang namanya hosting, karena sudah disediakan oleh Google. Jadi secara sederhana, Google Site itu merupakan website yang beginner friendly, jadi mudah untuk pemula dipahami karena tools-toolsnya tanpa perlu plugin. Kalau misalnya kita uh, apa namanya sering buka website gitu ya Mbak Firda, misalnya di websitenya fakultas atau prodi, itu kan kalau misalnya menggunakan WordPress atau apapun kita juga perlu yang namanya plugin. Terus belum lagi kadang beberapa yang perlu juga coding. Nah, kalau Google Site dia itu tidak perlu coding ataupun plugin. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Google Site itu. Tapi kelebihannya Google Site itu terintegrasi langsung dengan Google Workspace. Google Workspace itu seperti Google Form, kemudian Docs, Spreadsheet, Slide, Google Map. Nah, itu tools-tools yang disediakan oleh Google itu terintegrasi secara langsung melalui Google Site. Nah, selain itu, Google Site juga berkolaborasi. Maksudnya kalau misalnya nih eh, website adminnya itu dibentuk tim, jadi kita bisa mengerjakan secara bersama-sama melalui Google Site. Nah, selain mengerjakan bersama-sama, di sana juga ada fitur komentar. Jadi kalau misalnya ada temennya yang mengganti, terus kemudian mau ditandai, itu boleh pakai komentar. Nah, ini beberapa keunggulan Google Site. Nah, Google Site di sini, yang pertama, free dia. Apalagi kalau kita menggunakan akun Google Workspace. Misalnya, kalau di kampus Mbak Firda, apakah akun Google-nya berlisensi? Berlisensi itu kayak yang gimana? Kayak yang ACID gitu kah?
berlisensi itu berlangganan. Berlisensi berlangganan. Jadi biasanya yang paling mudah kita ketahui itu misalnya dari storage nih. Kalau storage Google Drive yang secara umum itu kan 15 giga. Tapi kalau misalnya eh, berlangganan itu pihak kampus itu bisa sampai 1 tera kayak gitu. Gimana Mbak Firda? Oh iya, iya berlisensi. Oke. Selain akunnya ACID, nah itu juga menjadi salah satu ini sih indikator. Biasanya terintegrasi dengan .ac.id itu kalau misalnya kampus gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan akun organisasi atau sekolah, itu juga bisa menyediakan template-template yang disediakan oleh pihak kampus. Jadi misalnya kita akan membuat Google Site. Di situ kalau misalnya dari pihak admin Google administrator khusus dari lisensi Google itu dia juga bisa menyematkan template yang mana template itu hanya bisa diakses dengan email yang berdomain sama misalnya um.ac.id gitu. Kalau Mbak Firda dari kampus apa kalau boleh tahu? Saya dari kampus Unisama. Oke, Unikama. Nah, misalnya dari unikama.ac.id. Jadi seluruh pengguna yang memiliki domain unikama.ac.id itu nanti bisa mengakses template tersebut. Nah, itu tambahannya. Jadi, selain gratis, yang kedua kita ada template-nya. Nah, yang ketiga, responsif ini tergantung saat kita ini ya. Desain otomatis menyesuaikan tampilan desktop, tablet, dan ponsel. Kalau ini menyesuaikan dengan desain kita juga. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Biasanya Google Site itu banyak digunakan karena ini beginner friendly, jadi sangat mudah untuk pemula. Itu yang penting lebih banyak itu di situs pendidikan. Nah, situs pendidikan ini bukan untuk di website fakultas. Kalau website fakultas biasanya pakai yang ada hostingnya, biasanya WordPress atau yang lainnya. Nah, tapi kalau Google Site ini biasanya digunakan untuk media pembelajaran, kemudian dia lebih eh, guru friendly gitu. Jadi karena mudah diaplikasikan, kemudian aksesnya juga mudah. Nanti kalau misalnya kita punya Google Site, domainnya kita itu ada googlesite.com gitu. Jadi kita sudah punya hostingnya itu melalui googlesite.com. Kalau di pendidikan lebih difungsikan kepada kayak silabus, materi, video karena di situ kita juga bisa melampirkan video melalui YouTube, kemudian kuisnya bisa terintegrasi dengan Google Form kayak gitu. Nah, yang kedua, dia juga mudah untuk usaha kecil. Jadi buat yang punya usaha-usaha sampingan-sampingan gitu biar ada websitenya. Kalau misalnya untuk kita membeli hosting itu kan perlu mengeluarkan biaya yang lumayan. Nah, itu bisa sementara menggunakan Google Site. Nah, yang ketiga, kita juga bisa membuat portofolio pribadi melalui Google Site. Nah, untuk materi Google Site ini, nantinya kita akan membuat Google Site dan ada artikelnya. Jadi, salah satu tugas dari DMPNSP ini kan memiliki sosial media. Nah, sosial media yang kita gunakan kemarin eh, di materi sebelumnya, Mbak Fira di konten itu milihnya Instagram atau TikTok. Saya milihnya Instagram. Jadi kemarin itu saya bertanya ke kantor-kantor sebelumnya, eh, kira-kira apakah boleh saya menggunakan Instagram official dari tempat saya kerja dan ternyata boleh. Saya juga sudah izin apa ke atasan saya dan juga diperbolehkan itu. Karena alasan saya menggunakan
Instagram officialnya itu supaya selaras gitu dari tujuan kerja dan tujuan ikut pelatihan ini. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini nanti bisa juga topik-topiknya bisa kita sesuaikan melalui Google Site ini. Tapi nanti saat interview, Mbak Firda juga boleh menampilkan Google Site yang sudah kita praktekkan pada malam hari ini. Kemudian juga boleh nih ditampilkan website dari fakultasnya kayak gitu. Nah, di dalam website itu nanti kita caranya silahkan dibuka di akun Google-nya. Oh, sebentar, ini saya kasih contoh ya. Sebentar. Nah, secara umum, ini contoh dari Google Site untuk materi pembelajaran seperti ini. Nah, nanti tapi kita tidak, ini nanti bisalah untuk malam ini kita menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh Google Site. Tapi nanti kalau misalnya di luar materi, bukan bisa melengkapinya. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan nggak apa-apa saya terbuka eh, silakan chat saja nomor saya ada di grup gitu. Nah, ini contoh untuk materi. Kalau misalnya dibuat untuk bisnis, nah contohnya ini ya, kita juga ada contoh seperti ini nanti. Nah, ini untuk bisnis. Jadi kalau misalnya di dalam bisnis itu nantinya pastikan ada di dalam website itu ada yang mengenal, misalnya tagline kayak misalnya di Iblu kita bisa buat kayak ingat sertifikasi, ingat Iblu Academy. Nah, itu nanti hooknya ada di situ. Kemarin sudah ini ya, sudah riset-riset kata kunci juga. Kata kunci yang digunakan apa nih kalau dari Mbak Firda? Dari tugas-tugas sebelumnya, biar kita samakan nanti. Oke, bentar saya lihatnya dulu. Saya lupa soalnya. Oke. Kalau dari saya kemarin riset eh, research kata kuncinya yaitu yang pertama kuliah pendidikan, jurusan pendidikan dan fakultas pendidikan. Oke, jadi ada tiga ya, Fakultas Pendidikan, Kuliah Pendidikan, gitu. Ya, Oke. Nah, nanti kita juga tambahkan di websitenya itu dipastikan untuk membuat kata kunci karena di dalam website nanti salah satu isinya yaitu kita akan membuat sebuah artikel. Nah, artikel ini kita akan membuat yang mana artikel tersebut adalah SEO friendly. Pernah dengar SEO, Mbak Firda? pernah. Halo? Cek. Halo? Halo Mbak Elif, masuk suaranya Mbak Elif?
Halo Mbak Elif. Halo, halo, cek. Masuk Mbak Elif. Kayaknya, kayaknya saya terlempar Zoom ya di yang satunya. Bentar, Nah, sudah terlempar. Tadi belum terlempar. kamu ngomong sama aku. Bentar, sebentar. Oke, sudah terlihat share screen-nya. Ini coba saya ganti perangkat. Sudah terlihat, Mbak Elif. Oke, terima kasih. Nah, untuk Google Site, nah ini biar nggak lama-lama kita langsung praktek saja Mbak Firda ya. Untuk prakteknya, Google Site itu bisa kita kunjungi melalui site.google.com. Jadi silakan dimasukkan site.google.com. Coba saya kirim juga melalui kolom chat. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini kalau misalnya kita sudah pernah membuat Google Site sebelumnya. Nah, kalau misalnya belum pernah, kayaknya di sini kosong. Oke, kemudian eh, di sini kita bisa sebenarnya membuat dari blank site. Jadi kita benar-benar membuat dari nol. Kita memilihnya, mengaturnya secara manual, tapi kita juga bisa memilih dari template. Nah, template ini macam-macam, nanti bisa dipilih. Misalnya karena kita bergerak di pendidikan nih, Mbak Firda, jadi kita pilih di bagian education.
Di sini bebas Mbak Firda mau pilih template yang apa. Misalnya saya pakai yang klub ini aja. Kalau misalnya sudah dipilih, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal menyesuaikan apa yang perlu dan apa yang ditambahkan nah di sini. Secara umum dari template yang saya pilih di sini ada 3 halaman. Jadi ada di home, ada event dan about. Nah, pengen tahu halamannya di mana? Kita fokus di yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada insert, ada page, ada themes. Nah, insert itu apa saja yang bisa kita masukkan. Di sini kita juga bisa memasukkan konten-kontennya yang mana sudah ada template-nya, tinggal diklik, ditaruh-taruh kita aja sebenarnya. Kemudian di sini secara umum kita bisa embed video YouTube misalnya, form kayak gitu. Kita bisa dari Google Drive, kita juga memasukkan gambar, tentunya kita bisa membuat tulisan. Nah, kemudian selain itu, kalau kita scroll ke bawah, ini kan konten blog itu tadi template-nya. Di sini ada collapsible group. Nah, itu untuk memisahkan antara grup. Kemudian table of content itu daftar isinya, image carousel. Kalau misalnya kita ingin memasukkan gambar, tapi yang tipenya carousel. Nah, biasanya kalau carousel ini sering dimasukkan untuk testimoni. Jadi misalnya nanti di websitenya sudah kita beri kata alumni, kalau misalnya di fakultas tuh kayak gitu. Misalnya ada alumni Unikama yang apa namanya, saya jadi wali kota, nah kayak gitu, atau jadi profesor atau apa, nah itu nanti ada kata-kata alumni. Jadi kita tambahkan testimoni, testimoni karena lebih dari 1 orang misalnya, nah itu bisa kita buat menjadi gambar yang bisa di swipe dengan carousel ini. Kemudian button, divider, monospacer, social link, semuanya sampai chart. Jadi ini tools-tools yang disediakan di bagian tools Google yang terintegrasi dengan Google Site, di Google Chart. Kira-kira sampai sini Mbak Firda aman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah aman. Karena sepertinya prinsipnya hampir sama seperti yang ada di Oke. WordPress website di kampus. Nah, betul, betul. Eh, secara umum WordPress itu mungkin kita nambahkan ya kalau misalnya Mbak Firda itu biasanya di WordPress bagian apa ini? Eh, Update artikel kah atau apa gitu? Semuanya. Eh,
Cek cek. Halo. Nah, oke. Mohon maaf Mbak Firda ini tadi ketik apa kelempar Zoom. Nah, gimana? Boleh diulang nggak di bagian websitenya Mbak Firda tadi benar-benar ini apa namanya mengelola seluruh rangkaian di websitenya gitu. Iya, tapi baru karena saya juga baru masuk di bidang pekerjaan ini, tapi dulu memang pernah pegang website sih. Jadi untuk yang sekarang memang diberikan amanat untuk memegang semua komponen yang ada di website di WordPress itu. Jadi ya pelan-pelan belajar, alhamdulillah bisa memahami. Jadi ya begitu. Baik, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau sudah sering pakai WordPress, saya yakin juga Google Site itu mudah. Jadi mungkin di sini nanti eh, mungkin saya tidak menjelaskan kayak komponen-komponennya atau apanya. Saya yakin Mbak Firda juga sudah bisa, tapi nanti kalau misalnya eh, dirasa ada yang perlu ditanyakan, jadi mungkin karena kebetulan nih saya posisinya di Batu ya, di Batu lagi hujan. Jadi mohon maaf kalau misalnya sering terlempar Zoom, tapi kalau untuk penugasan nanti secara template kan tadi sudah kita pilih. Nah, nanti bisa dilengkapi dulu Mbak Firda. Setelah dilengkapi, nanti kalau misalnya perlu dikonsultasikan, itu silakan WA saya terbuka kapanpun. Nah, insya Allah pas respon nanti itu. Nah, ini coba saya share screen. Oke, sudah terlihat. Sudah. Baik. Nah, mungkin untuk isi-isiannya ini nanti bisa disesuaikan sama Mbak Firda ya. Mungkin isinya boleh disamakan dengan web website kampus. Nah, itu boleh isinya mau disamakan. Tapi untuk malam ini yang perlu saya sampaikan ke Mbak Firda yaitu kita akan membuat artikel yang SEO friendly. Di WordPress ini yang biasa Mbak Firda pegang sudah menginstal pluginnya SEO belum? Yoa SEO biasanya. Belum, karena kalau dari pihak pusatnya tidak diperkenankan untuk menempelkan plugin apapun. Oh gitu, ya ya baik. Ya. Jadi artikel di website itu ada optimizationnya, optimasinya itu biasanya menggunakan SEO. Coba saya ini dulu, saya bukakan PPT. Tapi sebenarnya Mbak Firda sudah sering dengar SEO belum? Eh, sudah cukup sering sih mendengarkan istilah SEO itu. Oke. Jadi selama ini kalau misalnya input berita-berita itu sudah disesuaikan dengan SEO atau ya sesuai kaidah penulisan pada umumnya. Iya, sudah mulai belajar tipis-tipis sih kemarin itu tentang SEO. Jadi gimana caranya untuk optimasi SEO di WordPress itu sudah mulai saya pakai. Oke, baik. Jadi SEO kan Search Engine Optimization. Jadi dengan SEO nantinya harapan kita itu bisa membantu artikel kita itu lebih dibuka. Maksudnya lebih dikenal oleh orang di luar sana. Nah,
Sebenarnya SEO itu, ini sambil nunggu ini ya. Jadi SEO itu ada pluginnya. Kalau misalnya nanti Mbak Firda buka-buka eh, website yang mana di situ mungkin ada website sendiri, misalnya ada WordPress sendiri yang itu tidak ada batasan kita untuk install plugin. Jadi kita itu sebenarnya bisa menggunakan plugin yang namanya Yoaseo. Dengan plugin Yoaseo itu kita tahu nih kurangnya dari artikel yang kita unggah di website itu nanti sudah teridentifikasi biasanya kurang apanya. Misalnya nih eh, kalau secara umum dalam satu kalimat di artikel SEO itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita mengaktifkan plugin Yoaseo itu, dia akan muncul notifikasi, bukan notifikasi sih. Dia jadi ada indikatornya. Indikator dia seperti emoticon. Kalau misalnya warnanya merah, nah itu berarti belum SEO sama sekali. Nanti kalau kuning, senyum tapi warnanya kuning, agak datar itu berarti dia sudah ada indikator SEO-nya, cuman belum menyeluruh. Tapi kalau misalnya sudah hijau indikatornya dan tersenyum ramah, nah itu menunjukkan nantinya, oh berarti artikel kita sudah siap untuk dipublish. Nah itu ada dua indikatornya. Hijau itu bisa dari readingnya, dari keterbacaannya, sama dari SEO artikelnya. Kalau dari keterbacaannya mungkin misalnya dari satu kalimat itu tidak boleh dari 20 kata. Nah, kalau misalnya dari eh, SEO artikelnya itu bisa dari kata kuncinya, apakah judulnya sudah mengandung kata kunci, apakah headingnya juga sudah mengandung kata kunci, kayak gitu. Nah, secara basic, secara sederhana, yang perlu kita awali sebelum membuat artikel SEO, kita harus menentukan namanya kata kunci. Nah, kata kunci itu kemarin sudah kita praktekkan di sesi 2 juga, riset market ya. Di riset market, terus ada di apalagi copywriting. Nah, itu kemarin di pertemuan 2 dan pertemuan 4 kalau nggak salah. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan keywordnya. Kebetulan tadi Mbak Firda sudah ada keywordnya. Jadi, fakultas pendidikan, kuliah pendidikan. Nah, itu. Jadi, ini ada yang menunjukkan 95% aktivitas online itu bermula dari mesin pencari. Apa yang orang lain pengen ketahui? Nah, mesin pencari sampai saat ini Google Chrome. Nah, Google melebihi dari halaman pertama. Jadi, kuliah pendidikan, nah, kata kuncinya nggak mungkin hanya satu halaman. Pas data yang ada di internet. Cuman kebanyakan user itu akan melihat, akan fokusnya dia hanya pada eh, yang di halaman pertama saja. Nggak mungkin dia klik halaman 2 halaman 3. Sebenarnya ada, cuman nggak diklik aja sama user. Maka dari itu, dari data yang kita punya ini, kita perlu eh, optimasi yang ada di internet. Nah, sebenarnya ada dua optimasinya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu SEO dan SEM. Kalau SEO, apa sih perbedaannya SEO dan SEM? Kalau SEO kan search
engine optimization. Ini yang pertama, keuntungannya. Yang pertama dia free. Jadi tidak ada biaya yang kita keluarkan. Yang kedua, karena free, jadi dia tidak akan ada iklannya. Cuman kalau misalnya kita menggunakan yang gratis, kita juga harus sabar nih. Karena apa? Karena website akan butuh waktu untuk mendapatkan ranking teratas. Jadi nggak bisa kita buat dia langsung muncul, kecuali kata kunci kita itu sangat relevan dengan apa yang dicari oleh user. Cuman kata kunci itu, kalau misalnya hanya dua kata dari yang Mbak Firda tadi untuk SEO sendiri, itu nanti lumayan rebutannya. Jadi kata kunci itu sebenarnya yang ada di titik aman, kata kunci, biar kita juga tidak terlalu berebut dengan halayak umum di dunia maya itu, minimal itu kalau bisa tiga kata. Tapi kalau kemarin sudah ditentukan dua, nggak apa-apa, kita pakai itu. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan SEO, tentunya kita akan mengandalkan organic traffic, yaitu traffic yang kita dapatkan dari website itu muncul dari hasil pencarian yang secara alami. Jadi benar-benar orang itu mencari dengan kata kunci yang kita gunakan, maka baru diarahkan kayak gitu. Positifnya, positifnya secara jangka panjang, kalau SEO, ranking websitenya tidak turun dengan mudah karena tergantung dengan optimasi SEO-nya. Kecuali nanti semakin update tahunnya mungkin. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kenapa kok bisa turun ranking websitenya? Biasanya kata kunci yang digunakan itu ada tahunnya. Nah kan kalau misalnya saya mau mencari kuliah pendidikan 2026 nih, misalnya kita lagi posisi di bulan Februari, kita masih itu masih masuk relevan lah, kita masih di awal tahun, jadi menambahkan tahun nih. Kuliah pendidikan 2026 kayak gitu. Nah, di sini mungkin di tahun 2026 dia merupakan kata kunci yang mudah dicari oleh orang lain. Tapi susahnya ketika nanti terjadi ganti tahun. Nah, ketika kita ganti tahun, misalnya sudah 2028, orang-orang tidak akan mencari yang di tahun 2026. Ya mungkin ada yang mencari tapi nggak sebanyak saat kita melakukannya di pencarian tahun 2026. Nah, itu secara logika ya. Nah, kalau misalnya SEM, apa yang membedakan SEO dan SEM? Kalau SEM adalah Search Engine Marketing. Nah, M-nya itu marketing. Dari kata marketing, kita sudah tahu dia nanti akan berbayar. Di SEM itu istilahnya kita iklan, beriklan. Jadi berbayar, harganya mulai dari 100.000 misalnya, atau nanti pakai hmm, Meta Ads. Nah, itu mungkin nanti bisa disesuaikan budgetnya kayak gitu. Intinya kalau SEM itu kita menambahkan biaya di situ. Nantinya dia akan kemungkinan muncul di halaman pertama, tapi di atasnya akan ketemu ada labelnya, iklan atau ad. Atau juga biasanya kalau di Google ada yang bersponsor kayak gitu. Nah, cuman kelebihannya SEM karena kita membayar Google nih, maka dari itu website akan lebih instan menduduki ranking teratas dari Google karena kita memang niat kita mau membayar supaya orang lain tuh menemukan Unikama contohnya. Nah, biar muncul Unikama di peringkat teratas kayak gitu. Cuman kalau SEM, dia nggak hanya organic traffic, tapi dia juga paid search. Nah, paid search itu kunjungan audiens disebabkan oleh iklan berbayar. Jadi, orang yang mengunjungi website kita bukan yang secara murni mencari website kita, tapi dia juga melakukan pembayaran. Kemudian, kalau beriklan, dia jangka pendek karena kalau iklannya sudah habis, biayanya sudah
saldonya sudah berkurang, habis misalnya, maka website itu akan kembali ke settingan awal gitu. Kecuali kalau kita selalu extend pembayaran tidak pernah putus. Nah, itu dipastikan naik nih rankingnya kayak gitu. Jadi tergantung dengan biaya kalau SEO. Kalau SEO organik cuman lama. Nah, dari SEO ini kita ke kata di ini sebentar. Jadi ada beberapa indikator yang mana nantinya website kita itu bisa dibilang layak. One, layak itu seperti apa? Ada kemungkinan untuk menjadi di posisi teratas pada mesin pencarian, misalnya pada Google. Yang pertama, struktur URL-nya. Kemudian yang kedua, keamanan domainnya. Nah, struktur URL itu kan pasti kalau eh, kampus, kalau kamu saya sudah yakin, misalnya di Unikama kan juga sudah pakai eh, unikama.ac.id. Nah, itu sudah yakin. Kadang kita kalau mencari tiba-tiba Unikama google.com, nah kayak gitu kan orang masih, ah ya ini bener nggak sih website Unikama kayak gitu. Yang official bisa jadi itu ternyata tugas dari kampus punya mahasiswa, nah kayak gitu. Jadi dipastikan struktur URL-nya. Tapi kalau misalnya kita pakai Unikama, jelas dia karena dia sudah .ac.id. Kemudian yang kedua, keamanan domain. Jadi di hosting itu juga ada waktu pembayaran sebenarnya. Itu ada salah satu benefitnya itu secure. Jadi kadang kita kalau membuka website tapi muncul tanda seru di, di search-nya itu, nah itu bisa jadi domainnya belum secure. Biasanya kalau kita melihat domain yang belum secure, kalau misalnya Mbak Firda pernah nonton film misalnya dari bukan official, misalnya kita mau nonton film, mungkin kalau yang berbayar kita di Netflix gitu ya. Nah, ada nih versi free-nya Netflix, Idlix. Ketika kita buka Idlix, itu ada muncul tanda seru di atas itu not secure. Nah, itu sebenarnya mengurangi indikator untuk dia tampil di halaman awal. Kemudian yang ketiga ada topik dan struktur konten. Nah, itu juga dipastikan strukturnya websitenya kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan template, nanti tinggal kita ganti ya aman aja. Yang keempat ada kecepatan website, kemudian ada backlink. Nah, backlink ini website kita apakah di di apa namanya dibuat link oleh website lain. Misalnya nih Unikama bekerja sama dengan IBLU untuk menyelenggarakan sertifikasi mahasiswa. Nah, nanti IBLU akan memasukkan link Unikama di artikelnya. Itu kan termasuk dari backlink. Semakin banyak orang yang mengambil backlink dari website kita, maka semakin banyak juga, bukan semakin banyak sih, dia lebih ada kesempatan untuk di halaman awal. Nah, ini contohnya ini. Yang nggak secure ini ada keterangannya, not secure. Kalau misalnya ada gemboknya kayak gini berarti sudah aman. Nah, yang ketiga ada topik dan struktur konten. Semakin banyak artikel yang berkaitan semakin baik. Jadi kalau misalnya di website fakultas, nah itu selalu update misalnya ada event-event apa dibuat artikelnya. Nah, itu untuk menambah artikel. Kemudian di sini membagi konten artikel menjadi beberapa topik, kemudian dilengkapi dengan visualisasi. Jadi di artikelnya itu nggak hanya tulisan, tapi di situ juga ada foto atau videonya. Nah, ini kalau kecepatan website ini tidak hanya dipengaruhi oleh sisi kualitas servernya, tapi juga spesifikasi CMS dan konten. Oke. Secara
basic langkah-langkah untuk SEO, Search Engine Optimization. Tadi kita sudah melakukan riset keyword. Jadi kita sudah mencari kata kunci. Yang kedua, optimasi keyword. Hari ini kita akan membuat artikel dulu di konten websitenya. Nah, untuk artikel ini, supaya kita juga menyingkat waktu, artikel ini akan kita buat melalui kita minta bantuan sesuai dengan teknologi yang saat ini sudah berkembang ya. Jadi nanti kita akan membuat artikelnya dengan AI seperti itu. Oke. Nah, di sini langsung kita buat dulu. Kita siapkan dulu artikelnya. Mbak Firda kalau AI sering pakai apa nih, Mbak Firda? Saya kalau AI biasanya pakai Gemini sih. Oke, pakai Gemini. Boleh. Nah, sekarang kita coba pakai Gemini dulu. Sebenarnya bebas ini atau pakai ChatGPT itu nggak ada ketentuan. Nah, misalnya kita coba pakai Gemini. Pakai Gemini yang free atau yang pro nih? Kalau berlangganan Gemini itu nanti kayaknya kita juga dapat storage tambahan dari Google-nya gitu. Oh gitu ya. Tapi saya masih free. Iya, jadi kalau nggak salah, kalau kita berlangganan Gemini, itu nanti ada dapat tambahan storage di Google-nya. Biasanya kan kalau kita mau menambah storage di Google Drive itu kan berlangganan ya. Mulai dari berapa kalau dari 35 itu dari yang biasanya 15 giga ke 100 giga itu 35. Nah, kalau berlangganan Gemini ini nanti dapat free storage 200 giga kalau nggak salah. Tapi saya kurang tahu ya berapa untuk harganya. Nah, di bagian Gemini, oke, di artikel ini mungkin kita awali dengan uh, posisi kita. Jadi promnya itu kita awali dengan mem-POV-kan dia. Mem-POV-nya si AI ini dia akan menjadi apa sih? Nah, kayak gitu. Contohnya, saya adalah seorang admin website. Jadi harus diawali dengan POV. Nah, kalau sudah, yang kedua, saya akan membuat artikel sesuai kaidah SEO tentang. Nah, di sini kita masukkan keywordnya. Jadi misalnya, saya masukkan keyword, kita samakan nggak apa-apa, Mbak Firda. Ini kuliah pendidikan ini ya, punya saya tambah ya 2026 kayak gitu. Tapi kalau Mbak Firda di kuliah pendidikan aja nggak apa-apa. Saya kan membuat artikel sesuai kata SEO, boleh dengan baru kita masukkan perintahnya. Buatkan artikel sesuai kaidah SEO lengkapi dengan elemen SEO. Oh, jangan dengan peserta.
Nilainya minimal 300 kata. Tapi saya taruh di kolom chat. Nah, kalau sudah ini tinggal kita enter. Nyaman. Ini kita kebetulan yang akun saya gunakan ini juga yang free ke Mbak Firda. Hmm. Oke. Nah, nanti kalau sudah hasilnya seperti ini, elemen SEO-nya ada keyword, meta description. Oke. Nah, ini nanti yang kita copy, yang kita buat di Google Site. Nah, sekarang kita sudah ada artikelnya. Kita akan membuat page baru, halaman baru terkait artikel di sini. Artikelnya kita akan di sebelah kanan, di dashboard sebelah kanan, itu kita geser ke page untuk menambahkan page di sini. Kita pilih new page. Kita masukkan misalnya artikel. Sudah ini dan sebenarnya ini gambarnya bisa diganti. Kalau mengganti gambar, nanti tinggal ke sini, image. Nah, ini tinggal dipilih. Kalau diupload, misalnya sudah ada gambarnya, bisa diupload, bisa pilih melalui di sini, di select. Ini otomatis terintegrasi dengan galeri yang ada di Google Site. Atau misalnya mau mencari nih, kita bisa ke Google Image. Nah, seperti itu. Misalnya saya pakai ini, warna pink. Kalau sudah saya insert, nah kemudian bedanya ini. Kalau misalnya kita akan membuat artikel, kita ingin menata dia tampilannya yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau di Google Site kita akan manual, jadi kayak judulnya sendiri, text box, terus nanti nambah lagi, gambar lagi kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai WordPress kan tinggal kita paste, ya otomatis ada heading satu, heading dua, gitu ya. Ini kita copy dulu artikel kita. Misalnya ini rekomendasinya nggak saya masukkan. Ini saya copy.
voting. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menggunakan AI secara umum kan ini sudah selesai. Tapi sebenarnya kita masih perlu cross check lagi. Apakah dia sudah benar-benar SEO friendly atau belum? Kalau misalnya kita pakai plugin kan tinggal kita cek ya di WordPress ada plugin, tinggal kita lihat indikatornya tadi apakah merah atau kuning atau hijau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita posisinya pakai Google Site yang seperti ini, jadi kita tidak ada untuk eh, kita tidak ada plugin-nya. Jadi kita nggak tahu nih apakah sudah SEO friendly atau belum. Kita menyesuaikan dulu dengan indikator SEO-nya. Nah, dari optimasi keyword, keyword ini dalam di artikel SEO, dia harus muncul di judul artikel. Kalau kita cek, ini coba saya split. Nah, seperti ini. Tadi saya pakai kata kunci kuliah pendidikan 2026. Nah, indikator pertama, keyword itu harus berada pada judul artikel. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah ada. Kemudian, yang kedua, keyword harus muncul di awal paragraf pertama. Nah, kalau pengen SEO friendly, keyword kita itu harus muncul di paragraf pertama, di awal paragraf pertama. Nah, kebetulan kalau di paragraf saya ini hasil generate, keywordnya itu baru muncul di kalimat kedua. Nah, kalau bisa, keyword ini akan muncul di halaman pertama, kayak gitu. Yang ketiga, ya nanti bisa direvisi dulu. Kalau misalnya mau diganti dengan kalimat sendiri, boleh. Kalau misalnya mau minta dibantu revisi AI lagi, juga boleh. Yang ketiga, keyword harus muncul di topik atau heading 2, heading 3. Nah, ini kan judulnya yang akan dari kuliah pendidikan. Nah, ini untuk di setiap headingnya harus ada keywordnya. Ini kuliah pendidikan 2026. Nah, ini juga ada. Biasanya kalau Yoa SEO, meskipun kalimatnya tidak urut, kecuali kalau di judul dan di awal paragraf itu kalau bisa runtut kuliah pendidikan 2026. Tapi kalau di heading, kalau dia yang penting mengandung ada kata-kata kuliah pendidikan, ada kata-kata 2026, dia sudah mewakili. Nah, kalau bisa seluruh headingnya. Cuman kalau misalnya nggak semua headingnya, sebenarnya nggak masalah. Tapi yang penting ada di beberapa headingnya. Gitu. Contohnya itu. Keyword harus muncul di beberapa paragraf 2 sampai 3 kali. Nah, jadi harus muncul. Ada beberapa keywordnya. Kebetulan di sini baru muncul 1 kali di sini. Di sini kita tambahkan sebentar ya. Oke. Nah, nih. Mungkin ini saya tambahkan. Nih, nah kayak gini. Yang kelima, terkait keyword, kita menambahkan internal link dan external link. Kalau Mbak Firda sudah mempraktekkan internal link dan external link belum di
website di kampus? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi di internal link dan external link itu membantu supaya nanti artikel kita terbaca kayak gitu. Ini selain itu kita juga perlu optimasi konten pendukung dengan mengisi kolom tag dengan keyword yang berkaitan. Ini kalau kita pakai WordPress ya. Kalau di Google Site nggak ada. Kemudian yang kedua, menambah keyword di dalam alternatif teks pada gambar. Jadi kalau kita pakai WordPress, itu nanti gambarnya itu ada ALT teksnya. Nah, fungsi alternatif teks itu nanti untuk menemukan gambar kita supaya ada di pencarian. Jadi ketika kita mencari misalnya kuliah pendidikan 2026, saya enter, kemudian saya pilih image, nah itu muncul harapannya kayak gitu. Nah, itu dia terdeteksi berdasarkan alternatif teks. Oke, misalnya di sini saya akan menambahkan gambar ya. Misalnya saya random aja pilih ini, pilih insert. Nah, ini bedanya. Kalau kita langsung copy satu halaman tadi di sini, dia otomatis gambarnya itu hanya ada di bawah. Nggak bisa dia harus di tengah-tengah gambarnya itu nggak bisa. Itu kelemahannya dari Google Site ini kalau kita harus membuat page-nya. Tapi kalau kita pakai WordPress kan bisa dipindah di tengah-tengah gitu kan. Karena kita pakai post, bukan page. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak Firda terkait artikelnya? Sejauh ini masih aman. Baik. Nah, kalau aman, jika sudah selesai nantinya, ini nanti silakan jangan lupa depan-depannya ini diganti dulu ya Mbak Firda ya. Artikel event. Nah, kalau dirasa eventnya itu tidak mau dilengkapi, untuk menghapus page-nya tinggal diklik titik tiga di sini. Nah, ini ada delete. Atau saya mau di hide, nah itu juga bisa. Ini dia juga langsung otomatis terintegrasi dengan Google Calendar karena saya pakai event ini tadi ya. Nah, Google Calendar sendiri kan ada yang tim, ada yang sendiri kayak gitu. Kira-kira ini tadi sekilas terkait diskusi kita terkait event Google Site. Jadi secara umum dia sama kayak WordPress, cuman dia lebih free. Kemudian ini juga ada template-nya. Kita tinggal mengganti menyesuaikan dengan apa yang kita punya gitu. Nanti jangan lupa kalau sudah diedit-edit ini, yang penting itu kita publish dulu. Kalau nggak dipublish, nanti nggak muncul. Jadi harus dipublish dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan web address-nya. Kalau misalnya belum ada, kita tambahkan publish to web. Misalnya, saya pakai webnya ini, kuliah pendidikan.
tapi nanti bisa diganti. Ini kita publish, muncul. Nah, untuk share website kita ini, Google Site kita, itu di share with others. Nah, di sini tinggal copy chat link. Udah, dan kita enter. Seperti ini nanti hasilnya. Udah, seperti itu terkait sekilas terkait Google Site. Sampai sini aman, Mbak Firda aman? Halo, cek. Halo, halo. Apa suara saya masuk? Iya, Oke. Kira-kira sampai sini aman nggak Mbak Firda terkait Google Site? insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Nah, kalau aman, mungkin itu tadi sekilas terkait Google Site. Silakan Mbak Firda nanti dilengkapi di template-nya. Dikasih gambar. Gambar yang kemarin diakses di konten itu juga boleh. Yang kemarin kemarin sempat buat konten nggak? Sudah di-upload belum, Mbak Firda? Belum. Kontennya sudah bikin tapi belum diupload. Wah, itu. Nanti silakan diupload karena kalau nggak salah nanti harus ada ini ya, interaksi ya. Iya, betul. Terkait penugasan mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kemarin sudah banyak. Oh ya, ini. Nanti kalau misalnya websitenya sudah selesai dibuat, apakah juga dicantumkan di PPT-nya? Betul. Nanti dicantumkan di PPT-nya, di screenshot gitu hasil homepage-nya yang di awal itu. Selanjutnya dikasih linknya juga di bawahnya, keterangan. Jadi setelah screenshot homepage-nya, bawahnya dikasih linknya apa gitu. Sebenarnya Hmm, linknya bisa dipersingkat. Kalau misalnya mau pakai Bitly, kayak gitu-gitu boleh. Nah, sebagai bentuk optimasi kembali, nanti link websitenya, kemarin di materi konten marketing kalau nggak salah ya, di optimasi Instagram, itu kan kalau bisa muncul di ini ya, di bio Instagramnya, begitu. iya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan juga di bio Instagramnya, websitenya kayak kayak dibuat eh, kalau misalnya ada selain website ya, ada website misalnya ada nomor telepon itu bisa pakai link apa namanya? Yang ngumpulin beberapa link gitu lah. Biasanya di kayak toko-toko gitu, view more kayak gitu lah. Nah, nanti bisa dikonsep seperti itu Mbak Firda. Baik, eh, kira-kira sampai sini aman ya berarti Mbak Firda. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena ini tadi sedikit ada kendala terkait perangkat dan juga jaringan mengingat di sini juga hujan.
Mbak Firda ini posisinya di Malang bagian mana? Tinggal di mana, Mbak? Saya posisinya di Malang bagian Wakir. Oh, lumayan deket ya sama Unikama berarti. Ini saya di Batu posisinya. Oke, baik Mbak Firda, saya ucapkan terima kasih sudah join di sesi keenam ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait penugasannya, terkait websitenya, nanti kalau ada yang mau dirapikan atau diapakan, nah itu tanya aja, nggak apa-apa kapanpun. WA saya terbuka, nanti chat aja nomor saya di grup. Kayaknya saya jadi admin kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, nanti coba dicek. Elif gitu aja ya. Ini saya pakai username-nya Irhami nih, nggak ada orangnya. Nanti cek aja Elif, nah itu silahkan tanya. Insya Allah fast respon. Oke, baik Mbak Firda, terima kasih atas waktunya. Saya tim yang bertugas memohon maaf apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ini Mbak Anissa masih join apa nggak Mbak Anissa? Halo Mbak Eli, masih, masih. Oke. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Silahkan Mbak Anissa. Terima kasih. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih ya, walaupun tadi sempat terlempar-lempar ya, kita sempat tidak bisa menghidupkan kamera ya. Semoga apa-apa yang udah dibahas malam ini, insya Allah besok bisa apa ya, waktu wawancara bisa lancar ya Mbak Firda dan Mbak Jasmine nanti sampai akhirnya dapat predikat kompeten gitu. Dan juga tentu aja semoga apa-apa yang udah dibahas juga bisa dipraktekkan di instansi masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Firda dan Mbak Elif. Saya akhiri sesi pelatihan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Anissa, kasih Mbak Firda. Bu Eli. Hmm. Selamat beristirahat.